warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nara Dalila dengan NIM B1B1230024, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baik, sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Langsung saja di sini saya akan memaparkan materi mengenai tipe pajak dan dampak pemungutan. Baik, sebelum memasuki pembahasan yang utama, di sini saya akan menjelaskan apa sih pajak itu. Jadi pajak ini merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan berdasarkan atas surat ketepatan pajak atau KOHIR dan pengenaannya dikenakan secara berkala, misalnya pajak tiap-tiap tahun. Yang kedua adalah pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasarkan atas surat ketetapan pajak atau KOHIR dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala. Selanjutnya adalah mengenai pajak langsung dan pajak tidak langsung sebagai sumber penerimaan negara. Jadi, penerimaan pemerintah negara sedang berkembang yang berasal dari pajak sebagian besar itu merupakan pajak tidak langsung. Sebaliknya, bagi negara yang sudah maju, penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak sebagian besar berasal dari pajak langsung. Di Indonesia, penerimaan rutin atau penerimaan dalam negeri berasal baik dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Dan ternyata penerimaan rutin yang berasal dari pajak merupakan bagian penerimaan yang terbesar. Kalau diteliti lebih mendalam lagi, maka akan tampak bahwa pada awalnya penerimaan negara utama berasal dari pajak tidak langsung, baru kemudian beralih ke pajak langsung. Masuki pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pengaruh pajak langsung dan pajak tidak langsung terhadap kesejahteraan konsumen. Pajak yang telah disetorkan masyarakat akan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Antara lain yaitu memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara. Selain itu, pajak juga digunakan untuk menunjang usaha mikro, kecil, dan menengah agar perekonomian dapat terus berkembang. Dalam hal ini, pemerintah ingin meningkatkan penerimaan dengan menarik pajak dan pemerintah mempunyai alternatif apakah mengenakan pajak penghasilan atau PPN atau pajak penjualan untuk peningkatan penerimaan itu. Selanjutnya adalah dampak pajak terhadap pasar dan produsen. Jadi dalam hal ini dampaknya terbagi menjadi dua, pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Ini juga terdapat dua bagian, pajak penjualan per unit atau pajak spesifik dan pajak lamsam. Pajak penjualan per unit ini adalah pajak yang digeserkan kepada konsumen, yaitu sebesar kenaikan harga barang dan sisanya itu ditanggung oleh penjual atau produsen. Namun, jika dilihat dari sudut perusahaan, beban pajak yang digeserkan kepada konsumen dipukul oleh produsen, yang dimana masing-masing adalah sama seperti di dalam industri. Sedangkan pada pajak lamsam, pajak ini bersifat tidak tergantung pada banyak atau sedikitnya barang yang dijual atau dihasilkan. Misalkan pajak langsung itu sebesar 20 US dollar, sehingga akan terlihat bahwa pajak itu akan mempengaruhi besarnya biaya total dan biaya bukan variabel, sehingga tidak mempengaruhi besarnya biaya marginal, tetapi hanya biaya rata-rata saja. Pada pasar monopoli juga terdapat dua bagian. Pada pajak spesifik, ini bersifat beban pajak digeserkan kepada pembeli dan besarnya beban
Pajak yang ditanggung oleh monopolis adalah sebesar pajak per unit dikurangi dengan beban yang dapat digeserkan. Yang kedua, pada pajak lamsam, jika suatu pajak bersifat lamsam maka akan menambah biaya tetap sehingga pengaruh terhadap kurva biaya marginal tidak ada dan hanya mempengaruhi besarnya biaya rata-rata sehingga hanya menggeser kurva biaya rata-rata ke atas dari AC0 ke AC. Pembahasan selanjutnya adalah kesejahteraan yang hilang karena pajak. Dalam beberapa hal, suatu pungutan pajak akan menimbulkan beban yang lebih berat dibanding nilai pajak yang dapat dipungut. Kelebihan beban yang ditimbulkan oleh pajak itulah yang disebut kesejahteraan yang hilang karena pajak, atau welfare cost of taxation. Penting sekali membedakan secara jelas antara beban tak langsung akibat pajak atau the welfare cost of taxation dan biaya langsung akibat pajak atau direct cost of taxation dalam hubungannya dengan penarikan sumber-sumber produktif dari sektor swasta. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.